Shalom Elohim, buat ketiga pribadi, Bapak Yahweh Yesus Hamasya Elohim, Bapak Surgawi, Baganiman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fi Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, orang-orang kudusnya Tuhan, dan mereka-mereka Tuhan dimanapun berada. Membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Yohanes yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, yang berbunyi demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, bahwa banyak penyesat telah muncul di dalam dunia ini yang akan menyesatkan banyak anak manusia. Ya, banyak sekali penyesat yang sudah ada di dunia ini dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam trik mereka, jebakan-jebakan yang mereka siapkan buat setiap anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin mematahkan, meruntuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, macam-macam caranya itu, baik dari perkataannya ataupun dari teknologi ataupun dari firman Tuhan sendiri yang dia pelintir, sehingga kita merasa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, padahal itu adalah kesesatan yang dibuatnya. Nah, mereka merancangkan itu dengan cara yang betul-betul baik dan rapi sekali, sehingga kita tidak merasakan keanehan apa-apa ataupun tidak merasakan ada sesuatu yang janggal dari perbuatan, perkataan, ataupun cara-cara yang mereka berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Nah, ketidakanehan atau tidak adanya kejanggalan itulah jebakan yang sebenarnya yang dia tebarkan buat kita semua anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak peka, kita tidak menguji setiap roh yang datang kepada kita, maka kita akan tidak akan pernah tahu apakah roh ini berasal dari Allah atau berasal dari si jahat. Maka itu kita selalu diajarkan oleh ketiga pribadi untuk kita betul-betul mengasah kepekaan roh kita, supaya kita tidak mudah tertipu oleh cara-cara si jahat atau godaan-godaan dari si jahat ini yang mau meruntuhkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita tetap teguh memegang iman kita? Itu kita tetap melekat penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, berpuasa, baca firman, dan sebagainya. Semangat dari antikristus ini yang menyebarkan penyesatan itu berbagai macam cara. Salah satunya dari penyebaran lewat teknologi, ya, teknologi AI yang kita kenal. Dan saya dengar atau lihat di salah satu medsos, ya, yang mengatakan bahwa ada salah satu aplikasi yang berbasis AI itu tidak mengenal atau dia tidak mau mengenal 3 kata, yaitu yang pertama tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi di sistemnya itu tidak mengenal ketiga kata itu, dia tidak mau kenal. Nah, sementara ketiga kata itu adalah kata yang biasa kita pakai untuk berkomunikasi antara sesama kita manusia, bahkan komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat seperti biasanya, maksud saya, kalau kita tidak peka, maka kita tidak akan pernah tahu apakah ini betul-betul menyesatkan atau hanya hal yang biasa. Karena bagi mungkin orang-orang dunia itu hal biasa. Itu kan biasa, tidak ada yang aneh. Tetapi kalau kita meresapi lebih dalam apa yang dilakukan oleh si jahat ini, itu sangatlah berbahaya bagi kita. Kenapa saya katakan berbahaya? Tolong, ya. Kata tolong itu kita meminta bantuan seseorang dengan sopan. Kemudian
kita mengucapkan terima kasih setelah kita mendapatkan pertolongan atau kita diberikan sesuatu oleh orang lain ya kepada kita, itu bentuk rasa syukur atau terima kasih. Apalagi kita diberikan berkat secara jasmani dan rohani oleh Tuhan, maka kita harus mengucapkan terima kasih dan kata syukur yang dengan sukacita kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kata maaf. Nah, kita komunikasi saat orang bersalah ataupun kita bersalah kepada orang lain, kita harus memaafkan, mengampuni. Generasi mendatang mereka tidak akan kenal ketiga kata tersebut, yaitu maaf, terima kasih ataupun tolong. Jahat ini ya mau membuat manusia itu tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, hanya mengandalkan diri sendiri dan tidak memaafkan atau mengampuni sesama kita manusia yang berbuat salah kepada kita. Nah, ini sangat mengerikan ya. Saya rasa ini sangat mengerikan sekali. Dia mau membuat kita menjadi manusia yang murad, menjadi manusia yang tidak tahu berterima kasih, dan manusia yang mau memberontak kepada Tuhan, seperti itu. Jadi berhati-hatilah kita apabila kita menggunakan teknologi daripada si jahat ini. Berhati-hatilah kita dan berwaspadalah kita selalu akan penyesat-penyesat dalam berbagai macam bentuk, baik dari teknologi, perkataan, tulisan, ataupun yang masuk kepada kita, baik dari orang sekitar kita, baik dari keluarga ataupun siapapun. Ujilah setiap roh itu seperti yang dikatakan firman Tuhan. Selalu ya, ujilah setiap roh apakah itu berasal dari roh Allah atau berasal dari si jahat. Demikianlah yang saya bisa bagikan hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.